Jelang pendaftaran Capres-Cawapres, barisan relawan Jokowi tak jua menentukan pilihan bakal memberikan dukungan suara kemana. Mereka berdalih bakal memberikan dukungan setelah Jokowi bertitah. Lantas seberapa besar pengaruh relawan Jokowi di Pilpres 2024? Sabtu pagi 7 Oktober 2023, Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat dibanjiri oleh jaringan relawan alap-alap Jokowi. Dalam gelaran konsolidasi nasional bertajuk Taat Instruksi 2024, apa kata Jokowi, sebanyak 16.000 relawan hadir demi mendengarkan arahan untuk Pilpres 2024 nanti. 2024, kami akan dibawa ke kanan, kami ke kanan. Dibawa ke kiri, kami ke kiri. Dibawa maju, gaspol. Saya senang saya masuk di sini tadi, begitu masuk suasananya itu sangat semangat gitu. Suasana itu penting. Masuk adem, nggak ada semangatnya, waduh ini ada apa. Tapi kalau masuk semangatnya sudah tinggi, ini menunjukkan bahwa relawan itu betul-betul pada posisi siap, benar. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga menghadiri langsung Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi Samawi di Istora Senayan, Jakarta. Dalam Rapimnas, para pengurus Samawi akan bermusyawarah untuk memutuskan arah politik Samawi pada 2024 mendatang sesuai petunjuk Jokowi. Keberadaan relawan Jokowi dinilai menjadi salah satu elemen yang tak bisa dianggap sebelah mata dalam kontestasi 2024. Masifnya jumlah jaringan relawan Jokowi bisa saja mempengaruhi konstelasi politik tanah air. Namun, seberapa besar pengaruhnya? Soal seberapa besar dukungan relawan itu terhadap elektabilitas capres, ya ini harus diuji, harus dilakukan penilaian objektif dengan survei yang objektif di masyarakat. Jadi harus dilihat dalam konteks yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi, lebih objektif lagi, seberapa besar pengaruh itu terkait dengan elektabilitas capres yang didukungnya itu. Kendati tak punya daya tawar kuat secara institusi, besarnya jaringan relawan mungkin saja menjadi alat bargaining politik untuk menempatkan dukungan kepada salah satu calon. Bila mana ada arahan jelas, barisan relawan bakal mantap memberikan dukungan. Seberapa besar pentingnya peran relawan? Ya saya melihatnya besar kecil sedikit banyak penting ya bagi kekuatan capres dan cawapres. Kenapa ya? Karena dalam demokrasi yang mengutamakan one man one vote, adanya satu orang satu suara ya, maka bentuk-bentuk komunal di relawan itu, komunitas relawan itu kan jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Tetapi memang ya bagi relawan yang skalanya atau jumlahnya besar itu berpengaruh. Tapi kalau relawan yang kecil-kecil, yang ece-ece gitu ya, itu tentu tidak berpengaruh. Nah dalam konteks Pilpres nanti, saya sih melihatnya relawan-relawan yang besar, relawan-relawan yang jumlahnya banyak gitu ya, di daerah-daerah, itulah yang besar kecil sedikit banyak berpengaruh di Pilpres 2024. Lantas bakal kemana relawan Jokowi akan memberikan dukungannya? Tim TV One mengabarkan. Dalam beberapa hari terakhir, Jokowi mengumpulkan relawannya, mulai dari jaringan relawan alap-alap Jokowi hingga solidaritas ulama muda Jokowi atau Samawi. Seberapa besar pemirsa kemudian jumlah massa relawan Jokowi dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap perolehan suara di Pilpres 2024? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung Sekjen Samawi, Nizar Ahmad Saputra, kemudian juga bergabung secara virtual analis politik Universitas Nasional, Selamat Ginting, dan juga pakar semiotika Acep Iwan Saidi. Bapak-bapak selamat petang. Selamat petang. Pak Nizar, selamat petang. Selamat petang. Ya, Kang Acep dan juga Pak Slamet. Oke, saya langsung awali ke Pak Nizar terlebih dahulu yang tadi di berita baru saja ditunjukkan ada Rapimnas dan dihadiri langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Kalau dari Samawi sendiri, arah dukungannya itu mengarah ke siapa? Kemarin kita
melakukan rapat pimpinan nasional dihadiri oleh seluruh pengurus MPN, Majelis Pimpinan Nasional, kemudian Majelis Pimpinan Wilayah dari seluruh Indonesia, dan pimpinan para ketua Majelis Pimpinan Daerah se-Jawa. Dan kita melakukan musyawarah mufakat, hasil dialog, ijtihad, yang kemudian itu dilaksanakan di Rapimnas. Kemarin hasil Rapimnasnya adalah memberikan amanah kita kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan mengusulkan agar cawapresnya itu menggandeng Mas Gibran. Nah, ketika bertemu dengan Pak Jokowi di sana kan dikatakan bahwa oke, mendukung Prabowo Subianto dengan catatan wapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Apa respon dari Pak Jokowi pada saat itu? Dan kemudian bagaimana kalau seandainya nanti Prabowo memilih calon wakil presiden yang lain? Kemarin kita menyerahkan secara simbolis hasil daripada rapat pimpinan nasional kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Presiden sudah membacanya atau belum. Hanya hasil Rapimnas dari para kiai, para gus, para ajengan, tuan guru dan ustadz-ustadz kemarin di Rapimnas. Hasil Rapimnasnya seperti itu. Jadi mengamanahkan kepemimpinan 2024 ke depan adalah yang melanjutkan dan memastikan keberlanjutan program-program dan kebijakan Bapak Presiden Jokowi hari ini. Mengkonfirmasi sekali lagi, berarti dari Samawi akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto kalau dengan catatan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Jika MK mengabulkan, dan kami tentu saja berharap dikabulkan oleh MK seperti itu, pasangannya adalah Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kita langsung tanyakan kepada Pak Slamet Ginting. Pak Slamet, ini kan Samawi salah satu dari relawan dari Joko Widodo. Masih banyak relawan-relawan lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat sebenarnya masa dari relawan Jokowi ini? Apakah betul memang sangat mempengaruhi konstelasi politik? Pak Slamet. Ya, pasti akan mempengaruhi. Kita lihat ya, bahwa setelah pertemuan Jokowi hadir dalam pertemuan dengan relawan Samawi, kemudian malamnya relawan Samawi ini menghadap Prabowo Subianto. Artinya memberikan dukungan langsung kepada Prabowo Subianto. Apakah kemudian Presiden Jokowi tidak tahu bahwa Samawi akan mengarahkan ke sana? Tentu tahu. Jadi menurut saya memang Presiden Jokowi tidak akan pernah secara eksplisit memberikan dukungan, tapi semuanya dilakukan secara implisit. Mengapa secara implisit? Karena kalau secara eksplisit itu sangat sensitif sekali, karena Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan dan dia juga disorongkan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi wali kota, gubernur, bahkan kemudian presiden. Sehingga dia tenggang rasanya tentu ditunjukkan di sini. Tapi kalau kita lihat bahwa dalam teori bandul politik itu jelas, ketika kemudian Presiden Jokowi itu condong ke Prabowo, otomatis akan menggerus suara dari Ganjar Pranowo. Sehingga hal-hal seperti ini tidak akan sampai dengan pendaftaran pun Jokowi tidak akan secara eksplisit memberikan dukungan kepada Prabowo atau Ganjar Pranowo. Inilah yang kemudian kita bisa lihat dalam pidato politiknya. Pidato itu kan berisi pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Mari kita lihat dalam pidato-pidatonya. Dalam pidato Jokowi belakangan ini, dan jangan lupa ini hanya tinggal 1 pekan saja pendaftaran, dan seharusnya besok ya kalau tidak diundur, tapi akhirnya diundur ke 19 Oktober. Itu Jokowi lebih banyak menonjolkan atau mengemukakan kata-kata figur yang berani, dan kemudian mampu menjembatani, mampu membaca arah geopolitik internasional. Nah, citra ini ada pada diri Prabowo Subianto. Jadi kesan itu akhirnya kita
kembali lagi bahwa pada saat Jokowi mengunjungi Pindad di Jawa Tengah, Pindad waktu itu ya, menyupiri kemudian Prabowo menyupiri Jokowi, di situ ada pernyataan Jokowi yang menarik dan ini bisa juga dibaca secara semiotika politik bahwa Jokowi merasa aman dan nyaman. Merasa aman dan nyaman itu adalah arti pemaknaannya adalah dia merasa nyaman kalau Prabowo itu bisa meneruskan, melanjutkan program-programnya. Jadi ada artifisial, ada arti yang sebenarnya dari objek yang dirujuk dari pernyataan-pernyataannya. Jadi bukan cuma komunikasi politik, tapi juga komunikasi politik adalah pesan komunikasi, pesan secara langsung, tapi juga kita bisa melihatnya dari semiotika politik, simbol-simbol, lambang-lambang, warna yang kemudian ditonjolkan. Kita tahu bahwa semiotika politik yang dilakukan Jokowi juga bisa kemudian menimbulkan salah tafsir, semacam ilusi agar pendukung Prabowo juga yakin bahwa pernyataan Jokowi itu adalah dukungan kepada Prabowo. Kemudian juga simbol Jokowi dekat dengan Ganjar bisa diartikan oleh pendukung Ganjar sebagai dukungan. Saya kira Jokowi sampai dengan akhir akan bermain di dua kaki karena itu yang merasa lebih nyaman. Kita bisa lihat simbol itu ada pada Gibran, ada pada Kaesang. Kaesang yang tidak langsung masuk ke kubu PDIP dan hadir kemarin di pertemuan acara relawan alap-alap Jokowi, itu juga memberikan sebuah sinyal bahwa kemudian Kaesang ini menjadi representasi politik Jokowi di lapangan. Jadi Jokowi tidak ingin menampilkan dirinya secara eksplisit. Kira-kira itu yang Nanti saya ingin ke Kang Acep. Kang Acep, ini tampaknya tadi kalau dari apa yang disampaikan Pak Slamet bahwa Pak Jokowi akan bermain di dua kaki, tidak akan secara eksplisit akan mendukung siapa. Tapi bagaimana dengan relawan ini? Apakah relawan ini akan lebih condong memberikan suaranya kepada Prabowo Subianto yang dianggap Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo Subianto? Atau mungkin justru sebaliknya ke Ganjar Pranowo karena Pak Jokowi berasal dari PDI Perjuangan? Sesaat lagi akan dijawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ke Kang Acep. Kang Acep, kalau kita lihat kan dari naga-naganya tampaknya relawan Jokowi ini condong ke Prabowo Subianto. Tapi kalau kita berbicara dari segi jumlah mereka yang punya hak suara pada Pilpres 2024 nanti, berapa persen sih persentasenya kalau dikonversikan ke suara Pilpres nanti? Ya, sebenarnya agak sulit kalau kita mempresentasikannya dan tidak ada jumlah yang definitif yang kita ketahui sekarang ya. Tapi saya ingin membedakan jenis suara itu ya. Dalam semiotika kita bisa bedakan dua jenis suara. Yang pertama itu suara real ya. Real sound itu yang akan menyumbang nanti pada tahun 2024. Itu kita bicarakan nanti ya. Yang itu harus diukur berapa jumlahnya dan seterusnya. Tapi sekarang yang penting itu adalah jenis suara yang kedua, yaitu suara citra suara ya atau sound image ya. Nah, citra akustik atau citra suara ini sekarang pengaruhnya sudah luar biasa ya, sehingga relawan Jokowi itu bahkan bisa menjadi bargaining untuk posisi politik tertentu. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa memang dari sisi citra suara atau sound image ini pengaruh besar sekali ya. Dan kita lihat bahwa relawan Jokowi itu dalam semiotika dia sudah jadi semacam mitos gitu ya. Mitos bahwa Jokowi itu sangat populer, Jokowi itu sangat didukung oleh banyak orang, dan seterusnya. Padahal kita juga belum menghitung realnya seberapa. Itu kan sebetulnya permainan modal yang luar biasa di dalam dunia digital mendengungkan suara itu.
Nah, ini yang menurut saya harus dilihat pada masa-masa sekarang ini, dan itu luar biasa ya, itu luar biasa. Jadi menurut saya kita tidak bicara suara real dulu sekarang, bahkan menurut saya survei itu pun juga menurut saya dengung itu ya. Saya agak kurang percaya kalau dia real seperti itu memainkan dengung juga, maka suara survei itu juga menjadi citra akustik ya, atau sound image gitu loh ya. Ya, ini yang menurut saya harus diperhatikan. Dan sekali lagi suara relawan Jokowi di situ sangat besar, ya kan? Kalau realnya sebetulnya kalau kita baca berita-berita, kalau dibandingkan 2014, 2019 kan jauh menurun gitu loh, ya, jauh menurun, ya. Tapi tetap bahwa dengungnya di media, terutama di media digital itu sangat luar biasa. Nah sekarang, gimana? Ya, Kang Acep mengatakan bahwa sebenarnya secara dengung, secara citra itu terlihat masif, tapi realnya itu masih dipertanyakan. Apakah bisa diartikan begitu, Kang? Ya betul, saya kira begitu. Ya, saya kira begitu. Dan kalau kita lihat dengungnya, sekarang dengungnya diarahkan kemana? Ya, tadi saya sepakat dengan Pak Ginting bahwa memang ada kode-kode semiotik yang dikirim oleh Pak Jokowi. Memang itu mengarahnya ke Pak Prabowo sejak awal, misalnya mengatakan bahwa pemimpin harus berani. Berani itu apa? Itu loh ya. Berani dalam konteks masyarakat kita secara luas, dalam kultur kita. Pertama-tama kita akan berimajinasi tentang fisik ya. Dan berani dengan fisik itu akan identik dengan tentara. Itu loh ya. Itu yang pertama. Jadi sudah kodenya itu sudah ke sana. Kedua, independen ya. Sekarang kita lihat Pak Jokowi sudah menunjukkan dirinya bahwa dia tidak bisa misalnya diatur. Ya, dia tidak bisa diatur. Nah, ini kan bertolak belakang dengan istilah lain dari kata berani itu, yaitu petugas ya. Petugas itu satu sosok yang memang diciptakan untuk tidak mengeluarkan keberaniannya karena dia harus. Nah, Pak Jokowi kan sudah keluar dari petugas partai itu. Baik. Kita tahu eksplisit itu bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan Pak Jokowi dalam tahun-tahun terakhir ini. Kang Acep, kita tahu lah, ini sudah tahu secara semotika, secara gerak-geriknya siapa yang tampaknya akan diberikan dukungan oleh Pak Jokowi meskipun tidak akan disampaikan secara eksplisit. Tapi begini, Kang Acep juga mengatakan bahwa kita belum tahu loh hitungannya ini kelihatannya apakah memang angka real, apakah memang hanya angka imajiner. Tapi begini, dengan katakan opini seperti itu, apakah nanti bisa menggiring suara masyarakat melihat bahwa dengan public opinion bahwa tampaknya mayoritas mendukung Prabowo Subianto bisa justru mengangkat suara Prabowo Subianto walaupun kita belum tahu angka sebenarnya seperti apa, Kang Acep. Tapi nanti dijawab ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya sebelumnya menuju ke narasumber yang lain, saya ingin ke Pak Nizar terlebih dahulu. Tadi kan disampaikan Kang Acep bahwa suaranya ini kita belum punya hitung-hitungan yang realnya itu seperti apa sih gitu. Nah kalau dari Samawi sendiri punya berapa persen sih suara dari sejumlah pemilih di tanah air ini, atau berapa besar sih jumlah massa Samawi? Relawan Samawi ini punya jejaring sampai ke tingkat desa. Jadi di tingkat desa semua kita ada, di kepengurusan di pimpinan majelis pimpinan daerah juga lengkap, di majelis pimpinan wilayah juga lengkap, dan itu rata-rata para pengurusnya adalah yang punya pesantren, punya majelis taklim. Ada nggak hitung-hitungannya berapa gitu? Pengurus kita kemarin kita konsolidasi sampai ke tingkat pimpinan majelis pimpinan daerah se-Jawa itu ada 3.000. Ada 3.000. Itu belum sampai ke akar rumput ya? Itu belum sampai ke akar rumput, dan masing-masing mempunyai pesantren dan majelis taklim. Saya langsung ke Pak Selamat terlebih dahulu kalau gitu. Ini kan salah satu contoh saja Pak Selamat, dari Samawi ada sekitar ribuan, tapi kita tidak tahu sebenarnya jumlah dari relawan Joko Widodo lainnya. Kalau tadi Kang Acep menyebutkan sebenarnya tidak bisa menakar sebenarnya berapa persen jika dikonversi ke suara di Pilpres nanti. Tapi dengungnya ini terasa sekali. Jadi apa kemudian signifikansinya untuk ini berpengaruh di dalam suara Pilpres nanti? Atau jangan-jangan cuma dengungnya saja yang besar, tapi sebenarnya kalau dikonversikan ke suara tidak besar-besar amat, Pak Selamat? Ya, kita bisa lihat sebenarnya ketika Presiden Jokowi mengangkat Budi Ari, pimpinan relawan Projo, menjadi menteri, itu artinya bahwa relawan bukan hanya sekedar sukarelawan yang membantu di bawah, tapi dia menjadi sebuah kekuatan politik. Jokowi ingin menggambarkan kepada publik bahwa
relawan Jokowi, terutama seperti Projo, itu akan mengarah seperti partai politik. Ini posisi Budi Ari menjadi menteri itu juga menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya sebuah relawan Jokowi. Jadi kita bisa lihat dalam beberapa baliho-baliho, Projo itu selalu kemudian gambarnya disamakan dengan di sebelahnya ada gambar Partai Solidaritas Indonesia. Artinya adalah Projo berada di belakang PSI, Projo berada di belakang Kaisang, dan Projo tegak lurus dengan Jokowi. Kita tahu bahwa dalam beberapa pertemuan ketika SBY menghadap Prabowo, kemudian PSI yang juga hadir di sana, itu juga menggambarkan bahwa dukungan PSI lebih mengarah dekat kepada Prabowo, walaupun dalam setahun belakang ada dukungan PSI langsung kepada Ganjar Pranowo dan juga Yeni Wahid. Tapi itu kan tidak dianggap oleh PDIP. Jadi ada kecenderungan itu. Dan kita bisa lihat dari relawan-relawan yang besar, termasuk Joman, itu arahnya kepada Prabowo. Jadi saya melihat bahwa ada bandul lebih mengarah kepada Prabowo daripada kepada Ganjar Pranowo. Dan ini bisa dipersepsikan dari dinamika bagaimana relawan-relawan itu. Kemudian kita bisa lihat kehadiran Jokowi dalam pertemuan relawan alap-alap Jokowi dan juga pertemuan relawan Samawi yang kemudian malamnya bertemu Prabowo. Apakah itu tidak disetujui Jokowi? Tentu politik itu bukan yang berada di panggung, di depan, di permukaan. Tapi di belakang sesungguhnya ada kasakusuk untuk memberikan dukungan. Seperti saya bilang tadi, Jokowi ini merupakan fenomena politik kedua yang menampilkan standarnya dalam politik yang pertama jelas. Baik, terima kasih Pak Slamet. Suaranya ada sedikit gangguan komunikasi. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet. Sekarang kita terakhir menuju Kang Acep. Kang Acep, singkat saja Kang Acep. Kalau bicara menjawab judul kita sore hari ini, seberapa kuat masa relawan Jokowi? Apakah masa relawan Jokowi ini menjadi salah satu faktor penentu untuk kemenangan Pilpres 2024? Singkat saja Kang Acep. Saya agak kurang percaya karena dengungnya sekarang itu masih dengung dalam dua dinding, ya. Dengung antara dinding Prabowo dan dinding Ganjar Pranowo. Jadi masih main di situ, ya. Padahal suara real itu harus didapatkan dari suara yang mengambang. Kampanye mereka atau dengung itu masih di sana, masih memperebutkan Jokowi mendukung siapa, Prabowo atau Ganjar. Jadi masih di sana. Dan kalau dengung ini menjadi bumerang, menurut saya nanti akan kontraproduktif. Ya, jadi kemudian persoalannya bagaimana para relawan ini akan bisa memainkan dengung itu. Jangan sampai dengung itu hanya bermain di dua dinding ini. Ya, saya kira kalau ini terjadi terus-menerus, ini malah jadi kontraproduktif. Ingat memang Pak Jokowi itu, politik Pak Jokowi adalah politik dengung sejak awal menurut saya 2014. Dan tapi di 2019 itu kita melihat bagaimana dengung itu mengalami krisis. Dan kalau sekarang diulang, menurut saya dengan banyaknya kader yang keluar dari PDIP dan lain-lain, ini akan menjadi kontraproduktif. Jadi intinya bagaimana kemudian Pak Prabowo atau relawan itu memainkan dengung itu, dengung yang baru, memakai metafora yang baru, tidak mengulang seperti apa yang di 2014 atau 2019. Kalau tidak, menurut saya itu akan jadi kontraproduktif. Kita akan tunggu apakah itu akan menjadi dengung saja atau mungkin ada tindak lanjut dari Mas Nizar dan juga tentunya teman-teman relawan Joko Widodo lainnya. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Nizar, terima kasih juga Kang Acep dan juga Pak Slamet sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat petang.